Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Dan dari tempat ini saya berdoa buat saudara-saudara sekalian bahwa kita boleh ada di dalam tangan kasih karunia Tuhan, di dalam perlindungannya, sehingga kita senantiasa boleh sehat dan memperoleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di vlog Paroki Santo Yakobus Mariso, dan di hari ini saya akan membawakan tema Layakkah Aku di Hadapan Tuhan. Seberapa sering kita mengatakan saya tidak layak di hadapan Tuhan? Seberapa sering kita mengatakan bahwa saya ini masih penuh dengan dosa, saya ini sepertinya tidak layak menjadi anak Tuhan. Bahkan waktu disodorkan suatu pelayanan, seberapa sering kita mengatakan, oh jangan saya belum layak, saya belum hidup kudus, saya belum seperti siapa, dan mengatakan terus, saya tidak layak, jangan saya. Saudara, saya mau katakan bahwa mungkin dulu sebelum kita kenal Kristus, sebelum kita ikut Yesus, kita boleh mengalami hal mengatakan, saya tidak layak Tuhan. Tetapi seyogyanya bahwa saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang melayakkan kita. Saya di dalam pelayanan saya sering melayani anak-anak muda dan pria-prianya Tuhan yang sudah dewasa. Saya sering menjumpai di mana mereka itu cenderung punya rasa percaya diri, rasa minder, rasa ketidaklayakan yang begitu besar, karena mereka mengalami kepahitan dari orang tuanya. Mereka sangat merindukan sapaan, mereka sangat merindukan pengakuan dari orang tuanya bahwa engkau anak yang hebat, engkau anak yang luar biasa, engkau anakku yang kukasihi, engkau anak yang sangat berbakat, engkau anak yang hebat. Saya teringat akan bacaan di Matius 3 ayat 17, di mana waktu itu sebelum Yesus melakukan pelayanannya, Ia pun datang menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan sewaktu dia dibaptis, saat itu juga terdengar suara dari surga, yaitu Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mungkin saudara akan berpikir ini pernyataan yang spontan dari Allah Bapa kepada Yesus putranya. Tetapi saya mau katakan saudara, Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Yesus datang ke dunia untuk menggantikan posisi kita. Yesus datang ke dunia untuk naik ke salib, untuk menggantikan dosa-dosa kita. Yang saya mau katakan saudara, bahwa Adam yang lama, yaitu Adam yang penuh dengan dosa, digantikan dengan Adam yang baru, yaitu Yesus yang menebus setiap dosa-dosa kita. Saya mau katakan saudara, bahwa Yesus datang menggantikan posisi kita. Yesus datang 100% menggantikan posisi kita. Makanya tidak secara kebetulan juga Allah saat ini berkata kepada kita, inilah anakku yang kukasihi. Kita adalah anak-anak Allah saudara. Kita harus percaya bahwa kita ini adalah anak Allah. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang telah menjadikan kita adalah anak Allah. Dia yang mengangkat kita menjadi saudaranya, dan kita menjadi anak Allah. Dan hal inilah yang sangat ditakuti oleh iblis. Saat kita menyadari kedudukan kita bahwa kita anak Allah, iblis tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi seberapa besar iblis sering datang kepada kita, menggoda kita, dia tidak pernah berani
memperlihatkan kedudukan kita sebagai anak Allah, tetapi dia memperlihatkan keadaan kita. Dia memperlihatkan keadaan kita dan mengatakan, kamu kan pendosa, kamu kan penuh dengan dosa, kamu ini punya penyakit, kamu ini susah, engkau punya masalah, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dan semua masalah-masalah dan kejelekan-kejelekan kita. Itu terus yang iblis perlihatkan. Tetapi saya mau katakan saudara, sadari kedudukan kita sebagai anak Allah. Allah kita adalah Bapa yang luar biasa, Bapa yang kaya, Bapa yang memiliki segala-galanya. Bahkan Ia yang menciptakan langit dan bumi ini. Bapa kita bukan Bapa yang kejam. Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Mari kita lihat saudara tentang perikop anak yang hilang. Bapa itu senantiasa menunggu anaknya untuk kembali, dan penuh dengan kasih merangkul anaknya saat anak itu kembali. Kita adalah anak-anak Allah. Jangan kita diperdaya oleh iblis, dan iblis mengatakan kita anak yang sial, anak yang pendosa, anak yang penuh keterbatasan, anak yang punya masalah. Boleh kita melihat masalah itu tuh. Tetapi ingat, posisi kita sebagai anak Allah boleh meninggalkan setiap masalah kita. Datang kepada Bapa, datang kepada Bapa, minta semua apa yang engkau inginkan. Ia Bapa kita, Bapa yang punya segala-galanya, Bapa yang penuh dengan rahmat dan kasih karunia. Saat kita dengan sungguh hati menyadari keadaan kita sebagai anak Allah, waktu kita datang kepada Bapa, percaya sama saya saudara, Bapa akan mendengarkan setiap permohonanmu. Bapa akan mendengarkan setiap doamu. Dan biarlah masalah-masalahmu, setiap keadaan-keadaanmu boleh diketahui oleh Bapa, sehingga Bapa turun tangan untuk menyelesaikan keadaanmu. Tetapi pesan saya saudara, ingat kedudukan dan status Anda sebagai anak Allah. Percayalah, saat kita mengetahui posisi dan status kita sebagai anak Allah, maka kita pun akan merasa layak di hadapan Allah. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.